是这样子吗？七皇子确实被我关起来，把他的尸首送过去。Halo semuanya, selamat datang di Rong Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan lanjutkan series Wonderland. Pada minggu kemarin, Jokang membawa Xingyun ke lantai pertama gedung Tianxia. Di sana mereka disambut dengan tarian manja dari Hongyu, yang mana setiap liuk-liukan mautnya membuat mata Xingyun tidak bisa berpindah kepadanya. Di sini Xingyun memuji betapa bagusnya gedung Tianxia milik Jokang. Bahkan penari yang di hadapannya ini berada di ranah Grandmaster. Di saat Jokang memberitahu identitas Hongyu, saat itu juga dia pun menyerang Xingyun. Namun Xingyun menanggapinya dengan santai, yang ternyata di saat Hongyu mengeluarkan pedangnya, Xingyun sama sekali tidak merasakan niat untuk menghabisinya. Jokang meminta Hongyu untuk tidak berbuat seperti itu lagi, dan di sini Jokang menceritakan siapa Hongyu yang sebenarnya. Xingyun agak kaget dan menanyakan apakah Jokang itu tidak takut dikhianati. Jokang ternyata sangat percaya kepada Hongyu, apalagi dia itu sudah tahu Hongyu memiliki hati yang baik. Di tengah pembicaraan mereka, Xingyun menanyakan mengenai perebutan tahta kerajaan. Ternyata Jokang ini tidak berniat untuk menjadi raja dan hanya ingin tinggal di tempat ini yang adalah peninggalan dari ibunya. Xingyun berpindah di luar kota. Terlihat ada kereta yang sedang menuju ke kota, yang mana orang di dalamnya itu ternyata adalah iblis Hailong. Para wanitanya menanyakan alasan Hailong datang kemari, yang ternyata dia itu ingin menemui kaisar umat manusia yang adalah Raja Wu. Dia merasa pertarungan mereka sebelumnya belum menunjukkan siapa yang menang. Jadi kedatangan dia kemari untuk melakukan pertandingan ulang, dan kali ini harus ada pemenangnya. Salah satu wanita memberitahu bahwa putri dinasti Zhou akan datang kemari. Nah, hal itu seketika membuat Hailong kesal, yang sepertinya dia itu tidak ingin tahu tentang Tuan Putri maupun kedatangannya. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi antara Tuan Putri dinasti Zhou dan Hailong. Namun kita belum tahu apa hubungan di antara mereka, apakah musuh atau kawan. Karena setelah mendengar nama Tuan Putri, membuat Hailong sangat kesal. Tapi Hailong tidak ingin terlalu membahasnya, karena tujuan dia kemari adalah untuk menghabisi Raja Wu. Hailong pun menyamar supaya identitasnya tidak bisa diketahui begitu saja. 您为何？我听说，公主殿下的行程快说！是泄露秘密。 Di saat kereta Hailong mau masuk, salah satu penjaga memperingati temannya untuk tidak melakukan pemeriksaan. Karena kereta di hadapan mereka ini adalah milik orang kaya. Jadi dia itu takut jika melakukan kesalahan, merekalah yang akan menerima akibatnya. Xin lalu kembali ke lantai pertama gedung Tianxia. Di saat Jokang sedang berbicara dengan Xingyun, dia itu mendapatkan laporan bahwa Putri Jiangyang sedang menuju kemari. Xingyun yang tidak tahu tentang Putri Jiangyang dijelaskan oleh Jokang bahwa dia itu adalah adik perempuan dari kekaisarannya dan terkenal sebagai wanita tercantik dari dinasti Zhou. Jiangyang sudah dari kecil bersama dengan Jokang, dan karena itulah mereka sangat dekat. Xingyun pun sangat penasaran dengan Jiangyang dan ingin bertemu dengannya. Mendengar hal itu membuat Yan Ran kesal, dan Xingyun pun menyadari bahwa Yan Ran bersiap untuk menghabisinya. Xingyun berusaha untuk menenangkan Yan Ran, karena bagaimanapun Jiangyang adalah adik Jokang, jadi mereka harus menemuinya. Tidak begitu lama, Jiangyang pun masuk, dan di sini mereka pun sangat kagum dengan kecantikannya. Jiangyang kemari bersama penjaganya yang juga memiliki paras cantik dan bodi yang cukup menawan. Kedatangan Jiangyang kemari karena tahu kakaknya sedang menyambut tamu yang sangat penting. Di saat Jokang yang memperkenalkan Xingyun, Yan Ran dan Suyun mendekati Jiangyang dan mencoba untuk menutupi kehadiran Xingyun. Jiangyang tidak menyangka kakaknya akan kedatangan tamu yang sangat banyak, dan di sini Jiangyang menyambut kedatangan mereka di lantai pertama gedung Tianxia. Dia juga memperkenalkan wanita di sampingnya yang adalah pemimpin dari para penjaganya bernama Yan Yun. Nah, saat itu juga Xingyun menggodanya karena merasa mereka memiliki sifat yang sama. Mendengar perkataannya, Yan Ran pun segera memberikan Xingyun pelajaran. 这两位是他的。 位来到天下第一楼。 Jokang meminta adiknya untuk duduk, dan di sini dia memperkenalkan semua tamunya kepada Jiangyang, yang mana orang-orang itu ada bawahan Xingyun, termasuk Suyun dan Yan Ran, yang adalah orang-orang kepercayaan dari Xingyun. Nah, di sini Jiangyang ternyata tahu bahwa Yingxa adalah bawahan dari kakak ketujuhnya. Dia pun penasaran sejak kapan Yingxa menjadi bawahan Xingyun. Xingyun menjelaskan bagaimana mereka bisa bertemu, yang mana penjelasannya itu sama dengan yang dia jelaskan kepada Jokang. Namun di sini Jiangyang tidak langsung percaya kepada Xingyun, apalagi dia itu sama sekali belum lihat kakaknya kembali. Dia pun penasaran apakah Xingyun telah menghabisinya. Xingyun hanya tertawa mendengar tuduhannya karena dia itu sudah tahu bahwa menghabisi seseorang dari keluarga kekaisaran adalah kejahatan dan akan diincar oleh 9 sekte besar. Jadi tentu saja Xingyun tidak akan melakukan hal yang membuat dirinya terancam. Jiangyang membenarkan peraturan itu, apalagi di dalam kuil leluhur mereka, para pendeta besar telah menyalakan lampu untuk jiwa mereka. Jadi jika lampunya padam, maka orang itu akan mati.
Dan karena di sini lampu Yunfei masih menyala, berarti menandakan kakak ketujuhnya masih hidup. Namun Jiang Yang masih belum tahu mengenai keberadaan dari kakaknya. Tapi Jiang Yang tidak ingin melakukan pencarian karena dia dan Yunfei tidak terlalu dekat. Dan bahkan mereka itu sangat jarang bertemu. Dan di antara para pangeran, hanya Joukang saja yang dekat dengan dirinya dan paling sering bertemu. Jika Xingyun telah mengurung Yunfei, Jiang Yang tidak peduli karena dia itu hanya berada di pihak Joukang saja. Mendengar perkataannya, Xingyun pun memberitahu bahwa Yunfei memang sudah dia tangkap dan jika Jiang Yang mau, dia bisa mengirimkan potongan tubuhnya. Mendengar perkataan Xingyun membuat orang-orang di sana terkejut. Namun Joukang merasa itu hanyalah sebuah candaan saja. Dan di sini Xingyun membenarkan bahwa tadi itu hanyalah candaan saja. 是这样子吗？已经把他给杀了。株连九族的，我哪敢做这样？中平日里面就甚少交往。七皇子确实被我关起来，把他的尸首送过去。我确实在说笑。 Jiang Yang juga mendengar bahwa Xingyun telah membuat masalah dengan Lin Weiyang. Dan apakah dia itu tidak takut Raja Jing akan membalas perbuatannya? Xingyun tidak takut sama sekali karena dia merasa apa yang telah dia lakukan adalah benar. Apalagi Lin Weiyang hanyalah seorang pengecut, jadi jika ada seseorang yang mengajarinya, maka dia itu akan menjadi lebih baik. Nah, tepat di saat juga Weiyang datang dan Jiang Yang penasaran apakah Weiyang memang benar sudah berubah. Di sini Weiyang memberikan hormat kepada Joukang dan setelah itu dia pun segera melayani Xingyun dengan sangat baik. Tentu saja hal ini membuat banyak orang bingung dan Jiang Yang merasa seharusnya Weiyang ini mengganggu Xingyun. Weiyang tidak tahu apa yang dimaksud Jiang Yang karena dia kemari hanya ingin melayani Xingyun. Apalagi dia itu sudah menganggap Xingyun sebagai kakaknya. Jiang Yang tidak tahu apa yang telah terjadi dan dia ini merasa telah bermimpi karena tidak menyangka Weiyang yang dulu sangat sombong bisa seperti ini. Weiyang menjelaskan bahwa dulu dia memang tidak tahu diri, tapi setelah Xingyun memberikannya pelajaran, dia pun mulai sadar bahwa apa yang telah dilakukan selama ini adalah salah. Tapi apakah Weiyang benar-benar berubah karena itu? Kita pun dibawa setelah dia melarikan diri dari tempat Xingyun. Di saat dia kembali ke rumahnya, dia pun bertanya kepada Xiaoyi mengenai kapan ayah yang selesai mengasingkan dirinya. Yang ternyata Raja Jing akan kembali dalam beberapa hari lagi. Di sini Xiaoyi juga memberikan pesan yang mana Weiyang tidak akan bisa berbuat apapun setelah ayahnya kembali. Tentu saja hal ini membuat Weiyang takut dan tidak menyangka bagaimana Xiaoyi bisa seperti ini. Karena bagaimanapun Xiaoyi ini sudah bersama mereka selama 5 tahun. Xiaoyi menjelaskan bahwa selama 5 tahun itu dia memiliki identitas lain. Dan seharusnya Weiyang telah bertemu dengan Xingyun karena dialah yang memberitahu untuk menghabisi Weiyang kapanpun bisa dia lakukan. Untuk sekarang Xiaoyi tidak menghabisinya dan memilih untuk ditangkap. Namun di saat Weiyang mau beristirahat, bawahannya memberitahu bahwa Xiaoyi baru saja kabur. Tentu saja hal ini membuat Weiyang kesal, ditambah bawahan di sampingnya ternyata juga adalah utusan dari Xingyun. Dan tidak hanya itu saja, orang di sampingnya juga adalah bawahan Xingyun. Mereka pun memberitahu bahwa teh yang baru saja diminum oleh Weiyang adalah obat pencahar. Dan obat itu hanyalah permulaan saja. Tanpa pikir panjang, Weiyang pun pergi untuk menabung emasnya. 他再过几天就出关了，不要以为靖王出关，你居然敢如此和本少爷说话！应该想不到我在靖王府已，他若想取你性命，公子，萧逸已经跑。连未央易如反掌。Tidak begitu lama, seorang wanita pun masuk untuk menemuinya yang bernama Xiaoyan. Weiyang yang melihat pandangannya tidak menyangka bahwa Xiaoyan yang sudah 7 tahun di keluarga mereka juga adalah mata-mata dari Xingyun. Xiaoyan memberitahu bahwa dia akan menunggu Weiyang di pemandian. Weiyang ketakutan tidak ingin bertemu dengannya. Sebelum pergi, Xiaoyan memberitahu bahwa tuan mereka memberikan pesan bahwa di saat dia bertemu dengan Weiyang lagi, maka sikap yang dia tunjukkan nanti akan menjadi tolak ukur apa yang akan Xingyun lakukan kepadanya. Nah, karena semua ancaman itu, Weiyang pun bisa berubah seperti ini. Dia tidak tahu siapa sebenarnya Xingyun ini, apalagi dia itu sangat mengerikan karena bagaimana bisa orang yang telah bersamanya bertahun-tahun ternyata adalah utusan dari Xingyun, dan Xingyun bisa kapanpun mengambil nyawanya. Weiyang merasa jika dirinya menjadi musuh Xingyun, maka hal itu akan mengancam nyawanya saja. 我身边那些哥，他让我往东，莫非是否要伺候你沐浴？你可不能那样对我！他一直在看着。 Jiang Yang penasaran bagaimana Xingyun bisa membuat Weiyang seperti ini. Xingyun merasa mungkin karena pesona tampannya adalah alasan Weiyang menjadi pengikutnya. Weiyang menjelaskan kepada Jiang Yang bahwa setelah Xingyun memberikannya pelajaran, pada hari itu juga Weiyang pun merasa bahwa Xingyun ada seorang pahlawan. Bahkan dia itu sampai memikirkan Xingyun dalam tidurnya. Dan akhirnya Weiyang pun memutuskan untuk menjadi pengikutnya. Jiang Yang tentu saja tidak percaya dan merasa bahwa Weiyang telah mendapatkan ancaman. Di sini Joukang meminta Weiyang untuk berhenti menjadi anak penguasa yang menindas orang lain. Weiyang akan melakukan hal itu, bahkan jika Xingyun meminta untuk berhenti menjadi anak penguasa, maka dia juga akan menyetujuinya.
Karena apapun yang Xing Yun inginkan dari dirinya, maka dia akan melakukannya. Namun di sini Xing Yun hanya meminta dia untuk menuruti perintah Zhou, untuk bersikap jujur dan tidak membuat kesalahan lagi. Jiang yang bersulang untuk Xing Yun, dan Denny masih penasaran dengan cara yang telah dia lakukan kepada Wei Yang. Karena tidak ada perselisihan lagi, Zhou mengajak mereka untuk bersenang-senang, dan di sini Hong Yu kembali menari untuk menghibur mereka. Di sana Jiang yang mendekati Xing Yun untuk bersulang, dan hal itu membuat Yan akan kesal. Apalagi ketika Xing Yun sedang mabuk, dia itu mencoba mendekati Hong Yu, dan hal itu semakin membuat Yan akan kesal. Tentu saja Xing Yun pingsan terlebih dahulu sebelum mendekati Hong Yu. Zhou pun meminta Yan Kan dan Su Yun untuk membawa Xing Yun ke dalam kamar yang telah dia siapkan. 星云公子，我敬你一杯。高兴，红月。叶星云， Karena Xing Yun sudah mabuk, jadi Wei Yang juga akan pergi, dan jika Zhou membutuhkan sesuatu, dia berjanji akan melakukan yang terbaik. Zhou mengerti dan akan membiarkannya pergi. Di sini Jiang yang meminta kakaknya untuk berhati-hati kepada Xing Yun, karena dia itu merasa Xing Yun bukanlah orang sembarangan. Dan mengenai kedekatan Wei Yang dan Xing Yun, dia yakin ada sesuatu yang terjadi di belakang mereka. Zhou memberitahu bahwa hubungan dia dengan Xing Yun tidak bisa dimengerti oleh Jiang Yang, yang mana mereka berdua saling menghormati, dan di saat di makam tua Tong Qian, mereka saling membantu satu sama lain. Dan dia juga memberitahu bahwa Xing Yun adalah orang yang sangat tegas, dan dia adalah orang yang paling dia percayai di dunia ini. Namun Jiang yang merasa kedatangan Xing Yun kemari memiliki suatu tujuan, dan mungkin sedang merencanakan sesuatu. Ditambah, Jiang yang juga tidak menyukai Xing Yun karena dia adalah orang yang sangat mesum. Zhou merasa Jiang yang bisa mengatakan hal itu karena dia belum mengenal Xing Yun dengan baik, karena semua yang dia lakukan tulus dari hatinya. Xing Yun juga adalah orang yang sangat pintar, melebihi dirinya, dan bagian 33 pun bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir di Kamis depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.